Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Alzazira Wulandari. Saya mahasiswa Akprah KJ tingkat 1A. Di sini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan tentang demam tifoid. Mari simak videonya ya teman-teman. Wait a minute! Who are you? Nah, ini penjelasan demam tifoid ya teman-teman. Demam tifoid merupakan penyakit infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Penyakit ini dapat mengenai semua kelompok usia, terutama pada usia-usia sekolah atau dewasa muda yang paling rentan terpapar penyakit demam tifoid. Demam tifoid ini banyak dijumpai di negara-negara berkembang seperti negara Indonesia, karena tifoid ini berhubungan erat dengan higienitas individu, lingkungan, dan ketersediaan air bersih. Nah, teman-teman, penyakit ini penularannya melalui vital oral atau melalui makanan, minuman yang sudah tercemar dan terkontaminasi oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini akan tertelan lalu menginfeksi usus bagian usus halus ya teman-teman. Gejala klinis pada demam tifoid ini bervariasi ya teman-teman, mulai dari yang ringan, sedang, hingga yang berat. Nah, pada pasien yang menderita demam tifoid ini biasanya mengalami yang pertama sakit kepala. Yang kedua itu ada mual muntah ya teman-teman. Dan yang ketiga biasanya pasien mengalami diarea. Yang keempat pasien mengalami penurunan nafsu makan. Yang kelima pasien mengalami nyeri sendi. Dan yang keenam pasien mengalami batuk. Nah, adapun gejala-gejala dari demam tifoid ya teman-teman. Yang pertama, lidah pasien terlihat kotor. Yang kedua, pasien mengalami tremor. Pada keadaan demam ini paling sering ditemukan demam. Nah, demam biasanya terjadi selama 1 minggu dengan suhu 38 sampai 40 derajat Celcius. Masa inkubasinya sekitar 7 sampai 14 hari, namun bisa mencapai 3 sampai 30 hari. Dengan keadaan demam yang sangat tinggi, pasien juga bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Seperti delirium adalah penurunan kesadaran. Yang kedua, pasien juga mengalami penurunan kesadaran yang dinamakan disorientasi. Biasanya, jika pasien mengalami gejala tersebut, dokter akan melakukan pemeriksaan tambahan seperti pengecekan laboratorium. Contohnya, pengambilan darah pada pasien bertujuan untuk mengetahui bakteri yang ada di dalam darah pasien. Yang kedua, dokter juga memfoto untuk mengetahui lebih jelas apakah ada bakteri Salmonella di dalam tubuh pasien. Aku ada tips untuk mencegah terjadinya demam tifoid nih teman-teman. Yang pertama, mencuci tangan di atas air mengalir selama 20 menit ya teman-teman. Tunggu, mencuci tangan gak sembarangan mencuci tangan doang ya teman-teman. Gimana sih cara mencuci tangan dengan benar? Ayo aku kasih tahu ya caranya. Yang pertama, kamu tuangkan sabun ke tangan kamu ya. Yang kedua, gosok kedua telapak tangan kamu dari yang kiri hingga yang kanan. Yang ketiga, kamu gosok bagian belakang tangan secara bergantian ya teman-teman, yang kiri sampai yang kanan juga. Yang keempat, kamu gesekkan sela-sela jari secara bergantian dari yang kiri sampai yang kanan. Yang kelima, bilas sabun hingga bersih ya teman-teman. Dan yang terakhir, kamu bisa keringkan tangan kamu memakai handuk. Cara pencegahan kedua demam tifoid, mencuci buah sebelum dimakan. Yang ketiga, hindari makanan mentah dan memasaknya di suhu 50 derajat Celcius. Biasanya di suhu itu bakteri akan mati.
Jika teman-teman mengalami gejala seperti demam tifoid, sebaiknya segera berobat ke dokter. Karena pada keadaan demam tifoid ini, pasien memerlukan antibiotik yang diresepkan oleh dokter. Selain diberikan antibiotik, dokter juga akan mengedukasi diet tinggi kalori, tinggi protein, serta menghindari asupan yang tinggi serat terlebih dahulu. Adapun contoh diet tinggi protein, pasien bisa memakan telur. Yang kedua, pasien bisa memakan daging ayam bagian dada atas. Dan yang ketiga, pasien bisa memakan daging sapi. Hindari juga makanan tinggi serat, contohnya gandum. Yang kedua, hindari makanan kacang-kacangan. Demam tifoid ini banyak terjadi jika tidak dilakukan pengobatan, segera dapat terjadi komplikasi pada tubuh. Komplikasi terjadi karena bakteri menginfeksi usus. Komplikasi yang terjadi karena demam tifoid, perdarahan pada usus. Yang kedua, pasien mengalami infeksi jantung. Dan yang ketiga, pasien akan mengalami infeksi pada paru-paru. Selain pada penderita tifoid, ada juga tifoid carrier loh. Teman-teman, apa sih itu tifoid carrier? Nah, tifoid carrier itu adalah pasien yang sudah sembuh, namun di urin dan di fesesnya masih ditemukan bakteri Salmonella typhi. Hingga masih bisa terjadi penularan kepada orang-orang terdekat. Cara penularannya yaitu menggunakan toilet yang terkontaminasi bakteri dan menyentuh mulut sebelum mencuci tangan. Yang kedua, tidak mencuci tangan. Yang ketiga, memakan makanan atau minuman yang telah disentuh oleh orang yang mengeluarkan feses yang mengandung bakteri Salmonella typhi. Jenis-jenis antibiotik untuk menangani penyakit demam tifoid itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada antibiotik ciprofloxacin ya teman-teman. Antibiotik ciprofloxacin atau disebut Cipro ampuh menyembuhkan tipes selama 3-4 hari. Kekuatan Cipro mampu menyerang bakteri penyebab tipes dan menghambat pertumbuhan bakteri lebih cepat. Yang kedua, ada antibiotik azithromycin. Azithromycin merupakan salah satu anggota kelas antibiotik yang memiliki karakteristik sebagai obat demam tifoid yang efektif dan nyaman. Dikutip dari Mayo Clinic, azithromycin dapat digunakan sebagai pengganti ciprofloxacin untuk orang yang resisten kebal terhadap ciprofloxacin. Nah, demam tifoid dibagi menjadi 3 macam ya teman-teman. Yang pertama ada tipes murin. Jenis tipes murin ditularkan oleh kutu ke manusia jika kutu tersebut menggigit hewan yang terinfeksi, terutama pada hewan tikus. Yang kedua ada tipes epidemi, adalah varietas langka yang disebarkan oleh kutu tubuh yang terinfeksi. Salah satu jenis epidemi tifus dapat ditularkan oleh tupai terbang yang terinfeksi, namun itu pun sangat jarang terjadi. Yang ketiga ada tipes croup. Jenis tipes croup ditularkan oleh singer atau tungau yang terinfeksi ya teman-teman. Apakah tipes atau tifoid bisa sembuh sendiri? Nah, tipes umumnya bisa sembuh sendiri seiring waktu dengan minum obat, pereda nyeri, dan istirahat. Dokter juga kadang akan memberikan resep antibiotik yang harus diminum secara teratur ya teman-teman. Macam-macam jus yang bagus untuk diminum saat tipes atau tifoid yaitu yang pertama ada air kelapa. Sebaiknya pasien meminum air kelapa. Karena air kelapa murni memiliki rasa sedikit manis dan cukup rendah kalori dan karbohidrat. Karenanya, air kelapa bisa jadi sumber hidrasi ketika sakit yang menyegarkan dan menambah variasi jika bosan dengan air putih. Yang kedua itu ada buah naga.
Buah naga mengandung vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan bakteri baik di usus untuk memperlancar pencernaan saat tipes. Sekian yang sudah saya jelaskan tentang penyakit tifoid. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.